Mitrovic onto his right foot. Clearance by Steve Cook once. On the right-hand side, Abdul Karim. Referee right there says corner kick. Justin Hutton. Pernah nggak sih kalian nonton pertandingan bola, badminton, atau olahraga internasional? Terus ngerasa, kok fisik atlet-atlet ini beda banget ya? Pas main di Eropa, mereka kelihatan bugar, kekar, lari kenceng. Giliran main di Indonesia atau negara tropis, jadi kelihatan lebih kurus, gampang ngos-ngosan, bahkan loyo. Ini bukan cuma perasaan kalian aja loh. Fenomena ini nyata dan ada penjelasan ilmiahnya. Hari ini, kita bakal bahas kenapa fisik atlet bisa berubah drastis saat main di tempat yang jauh dari zona nyamannya. Kita bahas di Kata Jurnal. Pertama, kita harus paham dulu soal iklim. Eropa itu cenderung dingin dan kering, suhu rata-rata 5-15 derajat, bahkan bisa minus di musim dingin. Sementara Indonesia, tropis, panas, lembab, suhu bisa 27-34 derajat. Dengan kelembapan sering tembus 80-90%. Di suhu dingin, tubuh manusia cenderung nyimpen lemak buat jaga panas. Nah, di daerah panas, tubuh kerja keras buat buang panas lewat keringat. Makanya, kalau atlet dari Eropa tiba-tiba harus main di Indonesia, fisik mereka bisa kelihatan lebih kurus, bahkan performa di lapangan turun drastis. Dan ternyata, kelembapan tinggi punya pengaruh besar loh ke performa atlet. Semakin lembab udara, makin susah keringat buat nguap, padahal mekanisme utama tubuh buat buang panas ya lewat keringat yang nguap. Kalau keringat nggak bisa nguap, panas tubuh terjebak, suhu inti naik, risikonya heat stress, dehidrasi, dan performa fisik anjlok. Penelitian dari Universitas Udayana bahkan nunjukin kelembapan tinggi bikin kerja jantung makin berat dan ngurangin efisiensi pendinginan tubuh. Kondisi ini bikin daya tahan atlet turun drastis, bahkan VO2 max mereka bisa drop 10-20%. Belum cukup sampai di situ, ada lagi yang sering luput dari perhatian kita, namanya jet lag. Bayangin, atlet terbang belasan jam dari Eropa ke Indonesia, beda waktu 6-7 jam, tubuh mereka masih ngerasa pagi, padahal di sini udah jam 2 siang. Panas, terik, lembab, jet lag bikin pola tidur berantakan, recovery otot terganggu, konsentrasi buyar, koordinasi gerak turun, dan risiko cedera naik. Studi bilang, butuh sehari buat adaptasi per satu zona waktu. Artinya, kalau beda 6 zona waktu, minimal butuh 6 hari buat bener-bener pulih. Tapi kenyataannya, nggak semua atlet dikasih waktu adaptasi selama itu. Penelitian dari jurnal-jurnal olahraga dunia udah buktiin, performa atlet bisa turun 10-20% cuma gara-gara cuaca panas dan lembab. Kapasitas paru-paru berkurang, jantung kerja makin berat, bahkan resiko heat stroke meningkat. Itu sebabnya, banyak pelatih milih ngirim tim mereka lebih awal ke negara tropis. Bukan buat liburan, tapi biar tubuh atlet sempat adaptasi. Sementara itu, lingkungan beriklim sejuk dan kering di Eropa justru lebih ideal untuk pemulihan cedera, terutama yang melibatkan inflamasi berat. Udara dingin mempercepat penurunan pembengkakan dan memperbaiki sirkulasi darah, sehingga mempercepat fase healing. Ditambah lagi, Eropa punya fasilitas medis dan sport science yang jauh lebih canggih. Mulai dari krioterapi, hidroterapi, hingga alat biomekanik rehabilitasi cedera yang terukur secara presisi. Jurnal dari British Journal of Sports Medicine menyebutkan, kombinasi teknologi medis dan iklim yang stabil jadi faktor kunci kenapa proses recovery atlet di Eropa sering lebih cepat dan terukur. Nggak heran kalau banyak atlet dunia akhirnya memilih recovery di Eropa, terutama buat cedera berat atau habis operasi. Semua demi memastikan proses pemulihan berjalan optimal dan risiko cedera ulang bisa ditekan semaksimal mungkin. Tapi, bukan berarti Indonesia nggak punya peran. Buat fase rehabilitasi ringan atau adaptasi gerak, suhu hangat di Indonesia justru membantu melancarkan aliran darah dan mengurangi kekakuan otot.
Ini cocok buat tahap akhir pemulihan sebelum kembali ke performa maksimal. Intinya, dalam dunia profesional, pemilihan lokasi recovery cedera itu nggak boleh sembarangan. Semua disesuaikan dengan kebutuhan medis, kondisi cuaca, dan fasilitas pendukung. Cedera ringan masih oke di Indonesia. Tapi kalau cedera berat, jadi sekarang kita paham ya, fisik atlet berubah itu bukan cuma soal skill, tapi soal sains dan kondisi tubuh yang kerja keras di balik layar. Cuaca, kelembapan, jet lag, pola makan, semua berperan bikin performa atlet beda banget di tiap tempat. Dan dari sini kita belajar satu hal, sekuat-kuatnya manusia, tetap aja nggak bisa lepas dari hukum alam dan sains yang ngatur tubuh kita. Gimana menurut kalian? Harusnya atlet dunia dikasih waktu adaptasi lebih lama nggak sih kalau main di zona waktu dan iklim ekstrem? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian pernah ngerasa main bola, lari, atau olahraga di siang bolong Indonesia itu berat banget. Sekarang kalian tahu kenapa. Kasih komentar pengalaman kalian di bawah ya. Sampai ketemu lagi di Kata Jurnal. Tempat kita ngebahas sains di balik fenomena hidup manusia. Oke, sekian video Kata Jurnal kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa share, like, subscribe. Bye.